Tidak banyak yang tahu bahwa satu cangkir kopi yang diminum lansia setiap pagi bisa membawa dua dampak yang sangat berbeda. Jika diminum dengan cara yang salah, gula darah bisa melonjak, tubuh berdebar, cepat lelah, dan semakin dekat dengan risiko penyakit metabolik. Tapi, bila diminum dengan cara yang benar, kopi justru bisa membantu menjaga energi, membuat pikiran lebih jernih, dan membantu kestabilan gula darah sepanjang hari. Kuncinya bukan pada kopinya, tetapi cara meminumnya. Kapan diminum, apa yang dicampurkan, seberapa banyak, dan bagaimana tubuh merespons. Dengan memahami ritme hormon, metabolisme, dan kebutuhan tubuh lansia, kopi bisa menjadi sahabat, bukan ancaman. Podcast ini membahas semuanya secara tegas, ilmiah, lengkap, dan mudah dipraktekkan. Dari cara memilih jenis kopi, waktu terbaik meminumnya, sampai kesalahan kecil yang sering dilakukan, tetapi berpengaruh besar pada gula darah. Di akhir, pendengar diajak untuk lebih sadar bahwa kesehatan bukan soal larangan, tetapi soal pengaturan yang tepat. Satu langkah kecil seperti memperbaiki cara minum kopi dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang telah bekerja puluhan tahun. Mesin yang dulu begitu kuat, cepat, dan stabil, kini mulai terasa melambat, lebih sensitif, dan membutuhkan perhatian lebih. Dan kini, bayangkan, hanya dari satu cangkir kopi yang Anda minum setiap pagi, tubuh Anda bisa bereaksi ke dua arah yang sangat berbeda. Arah pertama, gula darah naik cepat, tubuh goyah, nafas tak stabil, jantung berdebar, dan badan mudah capek sepanjang hari. Arah kedua, metabolisme justru menjadi lebih stabil, energi lebih rata, otak terasa lebih jernih, dan gula darah jauh lebih terkendali. Apakah perbedaan itu berasal dari jenis kopinya? Tidak selalu. Apakah berasal dari kadar kafeinnya? Sebagian iya, tetapi bukan itu yang paling penting. Perbedaan paling menentukan adalah cara Anda meminumnya. Dan itulah yang akan kita bahas secara ilmiah, sistematis, dan tuntas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar, khususnya para lansia dan keluarga yang peduli pada kesehatan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di kolom komentar, tulis, usia Anda berapa, tinggal di mana, dan tulis, saya pengen sembuh, agar kita bisa saling mendukung satu sama lain. Kopi adalah salah satu minuman paling kompleks di dunia. Di dalamnya terdapat kafein, senyawa polifenol, antioksidan, magnesium, trigonelin, dan asam klorogenat. Pada usia muda, tubuh memproses semua ini dengan cepat. Namun pada lansia, tubuh mengalami penurunan massa otot, penurunan sensitivitas insulin, hormon stres yang lebih aktif, perubahan kecepatan metabolisme, dan perlambatan fungsi ginjal dan hati. Karena itu, cara minum kopi lansia harus berbeda, lebih terukur, lebih bertahap, dan tidak boleh sembarangan. 1. Kafein dan respons gula darah. Kafein meningkatkan hormon epinefrin atau adrenalin. Pada sebagian lansia, hormon ini dapat memicu lonjakan gula darah sementara. Tapi, antioksidan pada kopi dapat membantu sensitivitas insulin dalam jangka panjang. Artinya, efek kopi dua sisi. Jika cara minumnya benar, mendukung metabolisme. Jika salah, gula darah naik. 2. Antioksidan kopi dan resistensi insulin. Antioksidan seperti asam klorogenat terbukti mengurangi stres oksidatif yang merupakan penyebab resistensi insulin. Pada lansia, manfaat ini sangat berarti. 3. Peran magnesium dalam kopi. Magnesium membantu otot dan syaraf bekerja lebih baik, serta berperan dalam kontrol gula darah. 4. Pengaruh kopi terhadap sistem pencernaan lansia. Kopi meningkatkan kontraksi usus, membantu BAB pada lansia yang sering mengalami sembelit. Ini adalah cara minum kopi aman yang harus lansia coba. 1. Minum kopi setelah makan. Jangan minum kopi saat perut kosong. Kafein menstimulasi hormon stres, gula darah naik cepat. Setelah makan, tubuh lebih stabil.
2. Pilih kopi light roast atau medium roast. Kopi dark roast memiliki lebih banyak senyawa yang memicu lambung sensitif. Light medium roast lebih baik untuk lansia. 3. Jangan gunakan krimer manis. Krimer nabati mengandung gula tambahan, lemak trans, penstabil sintetis. Semua itu bisa memperburuk metabolisme. Alternatif aman, susu low fat, susu almond, tanpa gula, atau stevia. 4. Batasi takaran 1 hingga 2 cangkir per hari. Ini takaran aman untuk lansia. Tubuh lansia lebih lambat memproses kafein, sehingga lebih dari ini bisa menimbulkan efek samping. 5. Hindari minum kopi setelah jam 15.00. Kafein bertahan lebih lama di tubuh lansia, mengganggu tidur, mempengaruhi gula darah esok harinya. 6. Minum air putih setelah kopi, untuk mencegah dehidrasi dan membantu ginjal memproses kafein. 7. Gunakan gelas kecil bukan gelas besar. Tujuannya adalah membatasi dosis otomatis tanpa perlu berpikir panjang. 8. Amati reaksi tubuh. Jika setelah minum kopi tubuh lemas, gemetar, berdebar, pusing, atau justru sangat mengantuk, itu tanda tubuh tidak cocok dengan dosis atau jenis kopi tersebut. Insulin. Insulin membantu memasukkan gula ke dalam sel. Sebagian penelitian menunjukkan kopi jangka panjang membantu sensitivitas insulin. Kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Minum kopi saat perut kosong menstimulasi lonjakan kortisol, gula darah naik. Adenosin. Kafein memblokir adenosin, membuat tubuh tetap segar. Namun pada lansia, sensitivitas ini bisa lebih kuat, sehingga jantung terasa cepat. 9 pagi sampai 10 pagi, kopi pertama. 1 siang sampai 2 siang, kopi kedua. Setelah jam 3 sore, sebaiknya hindari. Pentingnya tidur berkualitas, mengurangi makanan manis, menghindari stres, aktivitas ringan, pola makan teratur. Semua ini membuat efek kopi jauh lebih stabil. Membongkar 6-8 mitos sekaligus, dijelaskan secara ilmiah. Jika Anda merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan di kolom komentar, tulis usia Anda berapa, asal dari mana, dan ketik "Saya pengen sembuh", agar kami tahu siapa saja yang masih ingin belajar, berjuang, dan memperbaiki kesehatannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan aman bagi Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.